Tuhan Yesus dan firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juli 2024, yang saya mendalam firman Tuhan Amos 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kamu yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyi ayat yang ke-15, aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah ladang. Demikianlah Tuhan. Tapi Bu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Amos 3 ayat yang pertama, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan yang diucapkan Tuhan tidak sia-sia, ya. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin, ya, yang diucapkan Tuhan. Hai orang Israel, tentang segenap kamu yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, ya. Jadi orang Israel keluar dari tanah Mesir dituntun oleh Tuhan, ya. Ini luar biasa, dengan tiang awan. Jadi firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada orang Israel, ya, yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, ya. Jadi bangsa Israel diperbudak di Mesir, ya. Tuhan menyuruh Musa untuk membawa mereka ke tanah Kanaan, melewati padang gurun. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dengan Kristus, ya. Jadi bersyukurlah kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, ya. Bangsa Israel Tuhan memperhatikan, ya. Apalagi kita sekarang, ya. Bangsa Israel, ya, waktu di Mesir, ya, kerja keras dengan batu bata, diperbudak oleh bangsa Mesir, tetapi Tuhan memperhatikan mereka, ya. Hanya Musa dipakai untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ini luar biasa, Bapak, ya. Di ayat yang ke-14, Amos 3 ayat yang ke-14, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukum kepada Mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk Mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah, ya, Bapak Ibu. Jadi bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan jahat, ya. Jadi Allah menghukum bangsa Israel karena jahat, melawan Tuhan, ya, menyembah, ya, tidak menyembah Tuhan Allah tetapi menyembah Allah yang lain, ya. Jadi perbuatan-perbuatannya jahat, ya. Aku akan melakukan hukuman kepada Mesbah Betel. Jadi ada hukuman di sana, Bapak, di Mesbah Betel, karena mereka menyembah di sana. Mereka buat mesbah yang tidak jelas, ya, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah, ya. Jadi tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan, ya, dirubuhkan, ya, dan jatuh. Jadi Israel ini jahat juga. Nah, kalau kita yang sekarang jahat, ya, cepat berubah, ya. Karena kejahatan itu pasti ada risikonya, ya.
resikonya dihukum setimpal dengan dosa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, makanya Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mumpung kita masih sehat, bertobat. Jangan tunggu mati dulu. Talah itu gak usah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai. Jadi firman Tuhan hari ini ya menjumpai kita semua di Rabu tanggal 10 Juli 2024. Ya. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-15, Amos 3 ayat yang ke-15, aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang, demikianlah firman Tuhan. Jadi ada penghancuran di sana. Rumah-rumah yang dibuat menyembah berhala dihancurkan. Ya, sebab tubuh kita adalah bait Allah, Baitul Kudus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Ya, jangan dikotori. Ya, Bapak Saudara. Jadi ikuti suara Tuhan. Kita dombanya Tuhan Yesus gembala, mengembalakan kita supaya kita jangan tersesat. Ya. Kita mengenal domba kita, mengenal Tuhan Yesus. Ya. Apa yang Dia suruh, ya kita mengerti. Ya. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Roh Kudus itu penting, itu penguasanya bagus. Makanya Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Roh Kudus berkuasa. Ya. Coba kita baca dulu ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Ya. Kita baca dulu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan di ujung bumi. Jadi kita sudah terima kuasa Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus sudah di surga. Sekarang kita ada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Luar biasa Roh Kudus ini. Ya. Kita harus bertanya kepada kuasa Roh Kudus. Ya. Supaya hidup kita benar-benar nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus. Ya. Makanya Yohanes 11 ayat yang ke-5, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa kecuali di dalam Tuhan Yesus. Ya. Hidup di dalam Tuhan Yesus ada kuasanya. Kuasa baca firman Tuhan setiap hari, kuasa berdoa, puji-pujian. Jadi puji-pujian lagu rohani penting. Bapak Ibu Saudara. Saya setiap hari bawa headset ini bagus, supaya dengar puji-pujian lagu-lagu ini bisa di baik di atas motor, baik kerja menyapu di kebun villa. Nah, kecuali baca Alkitab itu dibuka, karena saya baca Alkitab setiap hari bisa 4 jam 5 jam. Habis baca pasang headset lagi dengar puji-pujian. Semua Tuhan sudah atur. Asal kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, pasti kita minta. Ya, tanya Tuhan dalam segala hal. Jadi saya ingin lebih jelas lagi menutup ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juli 2024, di Amos 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kamu yang telah dituntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang,
Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.